Mungkin dari hero-nya Ahmad, atau mungkin bisa dari sisi sampingnya dulu. Yang pasti Popol Kupanya sih. Dan di sini sudah ada Popol Kupa, benar banget seperti kata Ranger Mas tadi, langsung aja di-pick oleh Alter Ego Esport. Apakah mereka akan mengamankan Kagura? Mungkin karena Kagura bisa dibilang ini enak banget buat ngincar backline, mengetahui keberadaan Popol kali ini. Ranger Mas. Ruby Hayabusa adalah salah satu hero yang cukup takut harusnya dengan adanya Ruby. Ini crowd controlnya kita lihat udah ada dari Phantom Kupa, ada Movender, Donor King. Jangan sampai di Godland dari Nino pakai kaja, atau enggak jangan sampai di mid-nya damage-nya pakai kaja. Dan bahkan Saber menjadi pilihan dari tim Geek Fam ini bersama dengan satu buah export. Dan ini bisa saja kalau Saber ini berada di arah mid lane, Opung Wawa. Betul. Ini juga bisa menjadi salah satu kayak apa ya, strategi baru lagi yang dimainkan oleh Geek Fam, karena kalau kita lihat Saber, mereka ada tendensi atau ada kecenderungan untuk bermain pick off dengan adanya triple sweep, juga bisa ngagetin pemain-pemain Alter Ego Esports. Tapi dua hero yang di-pick di sini adalah bukan target yang cukup mudah juga, karena kita tahu Ruby yang cukup tebel dan tinggal satu targetnya pastinya Popol Kupa, tapi sebagai roamer biasanya Popol Kupa sangat-sangat jarang sekali untuk menjadi target dari Saber. Langsung mengamankan tuh Kagura sambil melihat dulu di second band phase-nya mau pakai jungler apa dari Alter Ego Esports, karena belum terlihat sama sekali. Dan untuk junglernya sendiri mereka yang harus punya yang sesuatu yang tebel gitu loh, dari assassin ataupun dari marksman nantinya. Oke, kok gue ngelihat ini agak tricky lagi ya. Gue nggak mau langsung ngedecide kalau Kagura ini bisa di arah mid lane, Opung, sejujurnya. Karena agak sedikit trauma dengan pemilihan tadi, tiba-tiba bisa ada di... Wait! Kaget tuh. Wait! Enggak. Itu maksudnya iklan. Kalau nanti tuh ada beta reverse gitu. Itu namanya bridging, Opung. Itu namanya S3 marketing. Oke, Opung, silakan. Oke, ada Parsha juga yang kali ini dibuang, jadi gak mau menambahkan lagi satu damage dealer long range ya, milik ke arah dari Geek Fam-nya. Dan Chow yang juga di ban di second ban phase. Ada Freeze bersama dengan Ahmad. Sini kayak ya Ahmad ya, dia baru saja masuk ke mid laner lagi. Jadi untuk data-datanya sendiri Ahmad mungkin dengan kill participation yang cukup sedikit ya, 37,5%, karena memang kemarin dia bermain di samping. Jadi betul, jadi dia butuh waktu, nanti udah jadi itemnya baru dia nanti join untuk kill participation. Nah, kita tahu lah Freeze di seasonnya kemarin sebagai mid laner juga cukup kuat, apalagi dengan Kagura yang dipakai oleh dia. Gue penasaran nih buat Freeze, apakah nanti dia yang bakal main mid lanernya sebagai Saber gitu loh, dengan berusaha untuk memaksimalkan adanya triple sweep. Dan Alice sudah dibuang oleh Alter Ego Esports. Dan last ban bagi Geek Fam, belum ada jungler yang terlihat, tapi Roger. Mereka mengamankan Roger karena mereka tahu Hayabusa bakal hilang ketika dicabik-cabik oleh seorang Roger. Dan bahkan dari para pemain dari tim Geek Fam ini, Pung, tebak Pung, junglernya siapa? Kalau menurut gua sih Hayabusa, Pung. Gue setuju sih. Kecuali kalau Talia export juga. Tapi gue sih Hayabusa, Pung. Gimana kalau Talia? Kalau aku nggak tahu kenapa X-Borg ya. Sebenarnya Hayabusa bisa, tapi X-Borg kalau misalnya mereka pakai sebagai jungler, Hayabusanya di side bisa enak banget buat melakukan split push nantinya kalau menurut aku. Atau Saber yang mau jadi jungler. Bisa, Saber jungler. Aku kayaknya nggak taruh Xbox deh di jungler. Dan bahkan Martis untuk tanker kali ini. Martis tanker, roamernya berada di garis depan. Ini lagi-lagi dari paman Godivan kali ini ya. Meta Martis yang bisa mengganggu buff, mereset buff, dan bahkan para pemain dari tim Geek Fam ini kita lihat bakal diasal-asalin, apalagi kalau misalnya depannya Saber atau Hayabusa, Opung. Silakan. Betul. Ini kita masih belum tahu ya Geek Fam mau mengarah kemana saking fleksibelnya untuk pemilihan hero-nya sendiri. Cuman mereka belum punya magic damage, jadi mereka wajib untuk nyari 1 atau 2 magic damage setelah ini. Kira-kira siapa match tersisa yang bakal bisa dipakai juga?
karena sudah cukup banyak parts yang dibuang. Grok kali ini sudah diamankan juga, dan Lunox untuk magical damage bagi Geek Fam sebagai burst damage-nya yang akan beradu bersama dengan Kagura. Nah, kan untuk last pick bagi Alter Ego Esports, junglernya masih ada Yi Sun Shin. Bisa dipakai oleh Sally Boy, cuman memang harus ekstra hati-hati karena sudah pasti triple sweep nggak bakal aman dan nyaman, belum lagi bisa diekorin dengan Hayabusa, dan adanya Grok yang dimainkan nanti oleh Renvi sebagai roamer ini bakal selalu masuk ke dalam jungle milik lawannya, sebagaimana kita lihat permainan Val kemarin. Jadi Grok, power of nature, bisa ngerecokin banget di arah dari jungle-nya, Uci. Menarik. Ini kayaknya Link akan agak tergugur dari list traffic ya, dan jatuh kepada Alucard for the first time di FPL season yang ke-8. Ya ampun, Alucard ini gue yakin para kawan dari Epical Glory semuanya bersorak-sorai. Alucard tadi dimainkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy, tapi apakah Alucard pertama di FPL season yang ke-8 mampu memberikan kejutan, dan kita sebentar lagi bakal menuju ke game yang kedua. Game yang sebenarnya unik dan sangat menentukan untuk Alter Ego, akankah dia membawa pulang 2 poin penuh atau dia harus berbagi poin dengan Geek Fam ID, karena Alucard yang hampir saja tidak pernah dimainkan untuk scene kompetitif dan bahkan di ranked sekalipun, kali ini akan dibuktikan oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy. So langsung kita menuju ke Land of Dawn, Geek Fam ID versus Alter Ego Esports, dan silakan Talia. Yes, dan ini dia game yang kedua. Akankah Geek Fam berhasil membalaskan dendamnya, mengingat ini adalah nyawa terakhir mereka kalau mereka nggak mau kehilangan 2-0 telak atas Alter Ego. Tapi sudah lihat di area mid lane sudah ada Freeze yang berhadapan dengan Leo Morphy, seorang Lunox yang kita tahu memang cukup kuat untuk menzoni. Lihat bagaimana Leo Morphy di bawah menit ke-1 sudah lumayan sekarat ini, karena dari seorang Lunox dia pasti pede banget dengan adanya Starlight Pulse-nya dia bakal maju banget, berusaha untuk memberikan pressure ke arah teman-teman dari Alter Ego di sini, dan mencoba untuk mengkontes. Nampaknya sebentar lagi Little Wonder akan menjadi perebutan, tapi Sally Boy masih mempunyai retribution di sisi lain. Leo Murphy-nya cukup sekarat, masih ada flick out ke arah belakang dan masih bisa selamat di sini Ranger Mas. Iya, tabrak gimang kali ini dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Fam, karena mereka tahu early power mereka. Ada Renvi, langsung coba diganggu pergerakan dari Sally Boy dan Miracle Boy. Ahmad berada di arah tengah, lihat dengan polpanya, Poplane Kupa. Sally Boy pun paham dengan adanya orange buff yang sedang dilakukan zoning out, jadi memilih untuk menuju ke arah jungle yang lain. Sally Boy mencoba untuk dengan pedang goloknya menuju ke arah seorang Renvi, tapi lihat ini kumbang, bukan sembarang kumbang robot, dan Leo Murphy pun akan hadir dan datang mengawal pergerakan adiknya, si adik kecil Sally Boy. Oke, dan di sini kita melihat sebentar lagi akan ada Turtle yang langsung hadir di line up, dan di sisi lain Inonya terkena shadow kill. Apakah masih bisa bertahan dari gempuran dua pemain Geek? Mencoba untuk kabur, tapi sayang sekali first blood berhasil dikantongi, tapi kali ini datang Leo Murphy untuk membalaskan dendam. Apakah Jilan akan mentukarkan nyawanya 1-1, karena Sally Boy juga langsung bergerak dengan cepatnya ke area bawah dan berhasil nyawa tukar nyawa di bawah menit kedua di sini Ranger Mas. Oke, dan lihat itu dengan golok dari Sally Boy dan bahkan retribution diamankan. Tidak ada seorang baby di arah top lane. Ada lebih baik diamankan dengan ada Last Insanity. Para pemain dari tim Alter Ego kehilangan 1 buah turtle, dan poinnya memang tidak terlalu jauh, hanya berbeda 59. 100 gold aja masih bisa dikejar. 100 gold dengan ada 1 turtle itu menurut gue bukan hal yang jauh loh ya. Opung Wawa, gimana menurut Opung Wawa? Betul. Dan dari permainan kita yang sekarang juga dari Geek Fam, mereka harus bisa memaksimalkan early game-nya ya, karena Alucard kita tahu banget nanti ketika masuk atau menginjak mid game, late game-nya dia nggak bakal bisa sekali angkat juga sih oleh triple sweep. Mungkin itulah sebabnya kenapa jungler dari Alter Ego sendiri adalah Alucard atau typical fighter, karena mereka nggak mau dikenain triple sweep sekali bisa langsung hilang, dan juga bisa kena cast assault cukup mudah langsung tumbang juga, belum lagi ada shadow kill. Jadi ini masih bergantung untuk Sally Boy yang masih tetap on progress untuk melakukan farmingan, Ozi. Alright,
Dan bahkan Renvi mengagetkan Leo Murphy, tapi seperti Leo Murphy nggak kaget, malah dibalikan kembali. Lihat dengan adanya satu buah Mortal Coil, dia berjanji dengan indah, lawan cas digunakan, triple shot juga hilang, dua ultimate telah hilang untuk pemain dari tim Geekfam menumbangkan Leo Murphy. Apakah akan ada inisiasi serangan di sisi lain untuk pemain dari tim Alter Ego Esports? Sedang Sally Boy dan Miracle Boy masih coba untuk fokus melakukan farming, mencari pundi-pundi gold untuk mensejahterakan para keluarga dari Alter Ego Esports. Talia, silakan. Iya, dan di sisi top lane kita melihat Adam dikenakan gempuran dua pemain dari Sally Boy dan juga Pai mencoba untuk recall aja, nggak mau mengambil resiko mengingat Vira harga armornya sudah pecah. Di sisi lain Sally Boy langsung mendominasi dari segi junglernya, menunggu untuk mencuri adanya purple buff Bebiu yang hanya bakal dijagain aja oleh seorang Freeze. Bahkan Freeze juga nggak berani mendekat. Hanya kali ini Bebiu mencoba untuk mengkontes dengan ada satu buah retribution, gak jadi. Sally Boy masih memilih untuk reset karena dia mengingat juga tidak mau terlalu overcommit di sini, Ranger Mas. Alright, kamu menunjukkan arah Turtle, tapi kali ini kita lihat Turtle yang mau jadi perebutan. Siapakah retribusi diaman kali seorang Bebiu? Langsung di arah belakang, Leo Murphy setengah darah, informasi tangan berkali, lihat saya benar-benar Boy langsung menuju ke depan dengan pedangnya, memusir mudah pada pasukan dari Geekfam, dan Geekfam langsung teriak, mundur. Apa mau silakan. Yes, dan sementara fight tersebut terjadi juga, lihat Nino yang sangat-sangat bebas sekali sih di arah dari bottom lane-nya. Dan memang dari Alter Ego sendiri, karena mereka punya alukan, mereka harus bisa mencari celah agar Sally Boy juga bisa dapetin space atau bahkan bisa dapetin point kill atas lawan-lawannya sendiri. Dan sejauh ini ketika 5 menit sudah berlalu, kita melihat level yang cukup lumayan yang bisa didapatkan oleh Sally Boy yang tadinya sempat unggul dari Bebiu, tapi kali ini mereka sudah sama juga. Jadi menit kelima inilah momen yang sangat menentukan sekali karena kedua junglernya sudah bebas untuk bisa bermain-main di lane-nya. Yes, betul sekali. Lihat, lane-nya bakal bisa clear dengan cukup cepat karena dua jungle kali ini Alter Ego dan juga Geekfam semua sama, tapi lihat dibagi begitu saja. Bebiu tertinggal, langsung saya benar-benar Boy di follow ke arah belakang, dan bahkan Sally Boy tahu dia harus menunggu ke arah belakang karena kalau masuk dia bakal di all out oleh para pemain tim Geekfam. Sally Boy dan Miracle Boy coba melakukan clear minion, tapi sepertinya Render bisa didapatkan. Sally Boy dan Miracle Boy ke arah belakang, Bebiu menjadi pilihan kedua, dan bahkan kill sendiri nggak nyala. Sally Boy pedangnya nggak nyampe ke arah belakang, terlalu berat mengarahkan seorang Bebiu, dan bakal Sanity memporak-porandakan para pemain dari tim Alter Ego di arah mid lane. Kali ini Talia, silakan. Yap, 1 lawan 4 bukanlah keputusan yang baik sekalipun untuk Alucard karena dia harus menelan kekalahan. Di sisi lain kita ini langsung di shadow kill aja bersama dengan triple sweep dari seorang Saber, tapi di sini 1 tukar 1 gak mau dikasih free hit gitu aja dari Leo Murphy. Mengetahui keberadaan gempuran Geekfam di area bottom lane, dia langsung berotasi menjaga kembali Tarat yang gak mau sampai ketinggalan. Tapi di sisi lain ada apa nih Ranger Emas? Ada smack time barusan. Ini adalah CCTV dari Turtle Camera by Living by Mandiri. Di arah top lane udah muncul lagi hadir untuk Turtle yang selanjutnya. Tapi melihat potensi dari Alter Ego ini agak sedikit kecil untuk mendapatkan Turtle. Melihat udah ada 3 player Geekfam standby on position. Bahkan Pai udah mulai datang ke arah belakang. Diangkat begitu saja Sally Boy dan Miracle Boy masih bertahan dari seorang triple swipe, dan bahkan mendapatkan 1 point kill dengan 1 turret di arah bottom lane, turret pertama di game kali ini. I'm a Vendetta Realm of King, Renvi menjadi pilihan, tapi Renvi masih bisa bertahan, dan Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mencuri 1 buah orange buff dari para pemain pasukan Geekfam ID. Wow, silakan. Yes, dan pelan dan pasti juga Sally Boy kali ini sudah berhasil untuk mendapatkan dukungan ya dari teman-temannya juga, karena Nino bisa memberikan extra damage semisal dari Sally Boy gagal untuk mempunish musuh atau dia sudah melompat ke bagian depan. Dan iya, kejar-kejaran terjadi juga, gue rasa gak terlalu bisa dimaksimalkan tadi oleh Geekfam sendiri aja. Alright, dan bahkan di mid lane sana sebenarnya Frieza ini ganggu banget ya, karena damage-nya tuh yang besar banget, gak bakal ada yang bisa nahan. Ini cuma bisa ditahan dengan adanya crowd control. Kalau dia lagi ngebuka dan keningnya dan bisa ditarik sama I'm Offended seorang Pai, ini mungkin beda kasusnya. Tapi kalau tidak bisa, lihat single target ini banyak banget dari tim Geekfam. Mereka bisa ngedeal damage ke siapapun di depan tanpa harus kehilangan pasukannya, karena bakal ditumbangin dan belum ada kontes dari Alter Ego kecuali
Sally Boy bisa masuk ke arah belakang. Silakan Talia. Ya, aku setuju banget sih dimana Sally Boy ini harus mengincar backline dari Geek Fam, tapi mengingat banyak banget hero lock yang dimiliki oleh Geek Fam. Ada Bebio, ada Dylan, bahkan Freeze bisa menyicil poking damage yang cukup sakit ke arah seorang Sally Boy. Ini membuat Sally Boy-nya cukup berhati-hati dan harus waspada ketika ingin langsung jump in ke backline-nya. Dan kalau kita lihat dari segi item, silahkan Opung. Yes, dari Alucardnya sudah berhasil untuk menyelesaikan 2 item terlebih dahulu tadi, War X Endless, dan baru saja disusul juga Bebiu dengan Hayabusa dia. Tinggal siapa yang lebih sustain sekarang ketika melakukan team fight besar, dan itulah yang akan kita nantikan sebentar lagi, karena di sisi dari Geek Fam sendiri mereka punya constant damage, mereka masih punya X-Block dengan Fire Missile dia, Uji. Oke, ternyata tadi Bajam Kupang nggak menuju ke arah seorang Hayabusa. Shadow Kill udah tidak ada, informasi telah diberikan, tapi ekspor dari Adam mengganggu pergerakan dan hampir sulit banget ditumbangkan. Pai di depan sana, Aima Bandit belum dikeluarkan, masih ditahan, dicicil oleh seorang Adam sebagai sisi samping. Leo Murphy membuka dengan Mortal Coil, informasi diberikan seperempat darah Royal Murphy kali ini kayaknya nggak bakal memaksakan Retribution. Saya beri cover, dia akan begitu saja. Apa yang masih bisa ke arah belakang? Bahkan saya berhasil. Tadi sini Shadow Kill bisa ke arah belakang. 2-1. Saya benar-benar Boy dengan pedangnya loncat pergi saja ke depan, ke arah, ke kiri, ke kanan, gak peduli apapun yang terjadi, dan ada pun seperempat darah terakhir. Retribution yang bagus dari Sally Boy dan Miracle Boy menahan seorang baby depan sana. Sally Boy gak peduli, Sally Boy gak takut dengan siapapun yang berada di depan sana karena lihat damage yang diberikan terlalu besar. Sally Boy dan Miracle Boy ultimate belakang, dan ternyata Shadow Kill berhasil mengamankan Sally Boy dan Miracle Boy. Terlalu birahi, gelora anak muda nafsu yang tak bisa dibendung. Silakan Talia. Ya, terlalu overcommit dari seorang Sally Boy dan juga Leo Murphy. Mengingat tadi Leo Murphy darahnya memang sudah cukup sekarat, dan dia masih memaksakan dari seorang Sally Boy untuk nge-jump in kembali untuk memberikan pressure tambahan. Di sisi lain, mungkin hampir saja mempick off seorang Hayabusa, tapi nggak, seorang ada maksudnya tapi nggak bisa. Langsung datang Baby dengan adanya Shadow Kill itu mematikan sekali di sini Ranger Mas. Yes, betul. Lihat, kali ini lihat Samsung Galaxy S Series Real Time Win Probability. Gila, gokil bisa bahasa Inggris gue sekarang. Itu ada 59% terhadap Geek Fam ID, dan Alter Ego turun ke 42%. Kali ini sepertinya memang dari Alter Ego beberapa fight yang terjadi belakangan membuat Alter Ego hampir saja kehilangan banyak momentum, tapi ternyata Alter Ego sepertinya harus sedikit demi sedikit membawa game ini karena late game. Karena Leo Murphy pun masih belum punya damage, Adam udah gak punya immortality, dan tidak ada Viraga Armor. Renvi di arah belakang, Nino di depan sana bakal membuka vision untuk para pemain dari tim Alter Ego Esports. Silakan Opung, wow yang terhormat. Iya, dan dari Alter Ego di sini mereka akan berusaha untuk ngebait terlebih dahulu sih dari Geek Fam. Jadi kalau mereka gagal untuk ngebait, mereka lah yang bakal bisa atau dibalikin keadaannya untuk Geek Fam sendiri. Karena one shot banget untuk Geek Fam. Kalau Geek Fam gagal nge one shot satu hero, bakal dibalikin Alter Ego. Demikian juga sebaliknya. Karena ketika Alucard kita lihat di sini sudah mengeluarkan semua skillnya sampai dengan Vision Wave-nya dipakai, dan lawannya juga belum tumbang, dia nggak bakal bisa dapetin efek dari talentnya dia sendiri, yaitu killing spree-nya. Dan itu wajib banget dari kedua tim ini pick off satu dan membuat fight-nya menjadi unfair untuk yang lainnya. 4 lawan 5. Sistem ini dikeluarkan begitu saja. Lord berhasil diamankan, tapi ternyata di belakang sana dirau. Baby hilang, dua hilang. Sally Boy diberi cover dengan pedang goloknya di garis depan, yang pedang bersama dengan golok, tapi ternyata berhasil menggorok dua pemain dari tim Geek Fam ID. Pasukan Geek Fam memang mendapatkan Lord, tapi kehilangan dua orang penting di dalam tim fight. Tidak ada dealer dengan Shadow Kill, tidak ada semua yang menahan badan. Adam sekalipun, Adam yang bukan Adam Badukun, kali ini gak berani maju, langsung ke depan Talia. Silakan. Yap, dan Lord pun harus di-clear dengan cukup mudah. Alter Ego memang karena mereka sekarang sudah mendominasi kembali tempo permainannya. Seorang Sally Boy mengingat sudah berhasil menumbangkan Bebio dan Renvi begitu berani dan dengan cepat dan juga sigap, mengingat ini masih Lord yang pertama. Lord pun masih utuh banget dan langsung berhasil dibersihkan dengan mudahnya oleh Sally Boy. Dan ini dia Players Gold by Livin Mandiri. Sally Boy masih di puncak teratas kali ini, Opung Wawa.
Yes, masih berada di bagian atas sana, tapi lihat disusul oleh Baby dan juga Adam. Jadi dengan 8.600 dan juga 8.200, dua hero ini diharapkan sangat-sangat bisa untuk mengangkat permainan dari Geek Fam, bisa mendapatkan 1 poin kemenangan atas Alter Ego sendiri. Dan juga kali Kedua ini, menurut Opowawa, apa sih yang harus dilakukan oleh Geek Fam agar memenangkan nih game yang kedua ini? well, angkat 1 dapat 1, gua rasa mereka bisa menangin gamenya, terutama kalau mereka bisa dapetin antara Kagura ataupun si Alucard Sally Boy. Cuman memang cukup berat buat bisa sampai ke arah sana, karena kalian bisa lihat di sini bagaimana Sally Boy di-cover oleh teman-teman yang lain dan tidak akan keluar kalau nggak sampai pas banget atau separuh HP yang sudah hilang dari lawannya dia. Dan tugas dari Geek Fam, mereka harus bisa menempatkan Adam sebagai explore, karena di sini Adam dia punya cukup banyak nyawa, dia punya Viraga Armor dan juga masih dilengkapi dengan Immortality, jadi dia cukup sustain di bagian depan sana dan bisa ngebait Alucard, bisa ngebait Sally Boy untuk keluar atau siapapun juga lah untuk melempar semua skill ke arah dari si Adam, Oji. Oke, tapi kalau ada satu statement yang menurut Bung Wawa aku nggak setuju. Sally Boy pulang dengan jalan kaki. Enggak, Bung. Kadang-kadang pulang pakai nama doang. Karena sudah tumbang di depan sana biasanya, Bung. Ya kan? Kan dari tahu, bener kan? Oke, kita lihat ke arah sana. Karena Top Lane coba dipasang, Triple Sword telah dikeluarkan Immortality. Dan ini informasi telah diberikan ke arah Triple Sword. Bahkan emang Venom, Piper sekarang belakang. Masih coba bertahan. Sally Boy Miracle Boy. Sally Boy telah dikeluarkan dan dengan Frieza Dede kali ini berhasil mengamankan amat, tapi kehilangan Bebiu. Meanwhile di arah bottom lane, Leo Murphy asik dan nyaman dengan pedangnya, bermain gangsing sendirian bersama dengan minionnya, sedangkan para kawanannya diobrak-abrik di arah top lane. Leo Murphy harus berhati-hati jangan sampai lengah dan kehilangan seorang Sally Boy. Silakan Talia. Yap, dan lihat ini baru dibilang Leo Murphy hati-hati, dia langsung di-cutting pergerakannya oleh pemain dari Geek. Sudah ada 2 orang, tapi sayang sekali Sabernya harus tumbang. Sudah ada Last Insanity, Mortalnya pecah, Sally Boy masih bisa bertahan, tapi enggak, ternyata Leo Murphy akan menjadi the next target. Datang Nino menjadi bala bantuan, tapi apakah bisa untuk menumbangkan 3 orang? Karena Immortal dari seorang Adam masih ada, baru aja pecah. Seenggaknya 2 tukar 2, pertukaran yang cukup adil dari Geek Fam dan juga Alter Ego Esport. Di sisi lain, tadi kita melihat di top lane, Bebiu tumbang dengan pertukaran Ahmad. Menurut aku Alter Ego barusan mendapatkan poin keunggulan sih, karena tukerannya adalah jungler di sini, Ranger Mas. Alright, tapi ternyata Pai bakal mengganggu pergerakan dari Purple Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim Geek Fam. Apakah wajah saya mau telah dikeluarkan? Lihat Donald Wolf King dan berhasil mendapatkan 1 Purple Buff. Ini lihat ojek payung dari Nino langsung membuat seorang Renvi hanya tersisa nama saja di arah jungle, dan bahkan dia tumbang di saat 10 detik lagi menuju Bapak Lord yang terhormat. Ini bisa menjadi satu hal yang tidak baik. Dan 3, 2, 1, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di line knockdown. Silakan Okuwawa. Iya, dan ini adalah momen yang juga ditunggu oleh Alter Ego Esports untuk bisa mengamankan Lord yang sekarang, karena Lord yang pertama tadi berhasil untuk diamankan oleh Grok, dan kali ini mereka sudah melakukan poking ke arah dari Lordnya. Bagaimana respons dari Geek Fam masih kita nantikan juga, karena memang dari Alter Ego mereka ngepok, mereka gak mau langsung komit ke arah dari Lord, karena mereka tahu banget kalau sampai dari sisi belakang tiba-tiba keluar Saber, itu akan sangat berbahaya sekali, Ozi. Di sini sepertinya Alright, kita bakal menuju ke arah game kembali. Perebutan turtle yang sudah aku bilang ini sangatlah krusial. Ahmad dapetin purple buff, tandanya Baby Wei nggak ada purple buff, tapi lihat satu skill aja dari seorang Frieza bisa membuat Pai seperempat darah, bahkan hampir setengah hilang, dan Lord masih dicicil oleh seorang Adam. Terkuat di sana. Kenapa aku bilang terkuat? Ada punya Viraga Armor, dan bentar lagi ada mungkin udah punya Immortality lagi. Pai di depan sana mau mengganggu ke arah belakang. Awal cas telah dikeluarkan. Pai menuju langsung ada Frieza, langsung Frieza ini macam di triple sword ditahan, bahkan Sally Boy menuju ke seorang Frieza di sedoknya begitu saja, tapi Sally Boy seorang diri tak ada yang menemani. Immortality sudah pecah, Baby juga sedok lagi, dan bahkan kali ini Frieza tidak berhasil mendapatkan siapapun. 2 ditukar 1. Permainan yang bagus dari Alter Ego dibongkong di arah belakang, dan Nancy Meta Mortal Coil nggak berhasil mendapatkan apapun, dan 1 hit terakhir Renvi
pun tak bisa tertangkap dengan adanya Asura Aura. Silakan Talia. Iya, Asura Auranya belum berhasil untuk mencetak pergerakan dari Renvi. Sementara itu tadi kita melihat Celebi Immortalnya benar-benar menyelamatkan nyawa dari seorang Celebi. Dan kalau kita lihat replay instannya, tadi ini memang Celebi datang dari area bottom dan dia langsung ngekat pergerakan dari Gigfam dan bisa menumbangi dua pemain. Dan itu dia tanpa balas, hanya bertukar satu dan even Celebi-nya masih selamat. Inilah pertukaran yang baik untuk Alter Ego Esports menurut aku. Dan kita kembali ke area Lord. Kalau Frieza tertangkap ini bahaya banget sih Talia. Lihat bakal coba diamankan, tapi ternyata Brilliance masih ada. Talia, silakan. Yap, masih ada, tapi dilihat bagaimana Alter Ego mencoba untuk menzoni pergerakan dari Gig. Mereka nggak mau sampai Gigfam dekat-dekat ke area Lord Pit karena sudah ada Power of Nature yang langsung dibuka oleh seorang Renvi, tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Renvi tahu kalau dia overcommit ini bahaya banget. Kalau sampai dia terpick off, Gig akan kehilangan satu badan di area depan. Dan kalau kita lihat bisa dibaca dari segi itemnya pembawa. Ya, aku masih berandai-andai sih. Dari tadi sebenarnya sudah cukup aneh ya. Cuman gue mau mention sekarang ada Dimensius yang dipakai oleh Hayabusa dari si Bebiu gitu loh. Seperti apa impactnya Dimensius di Hayabusa nih ya? Tapi lihat di sini konser dikeluarkan, tapi Nino membuka. Kamu pelaksanaan dilakukan, Nino bakal coba dipasang. Wilson saja berhasil menghindari semua yang bisa diberikan. Tapi lihat Immortality dalam wajah dikeluarkan. Satu buat triple swipe juga belakang. BBW berhasil mendapatkan satu. Shadow didapatkan. Sudah dua hilang. Sel pada mereka boy gak bisa mendapatkan apapun. Tapi Dylan tersisa seorang diri dari belakang seperti gak bakal menjadi satu buah poin penting. 2 versus 4. Ini bukan hal yang bagus. Apakah bisa melakukan momen clutch di sini dari seorang Alter Ego Esports Wawa? Oke, dan Lordnya kali ini memang udah terbuka lebar banget sih untuk Gigfam. Mereka memaksimalkan peluang mereka untuk bisa mendapatkan Lord tadi, dan terbukti juga dan pick off play dari Gigfam sendiri, Oji. Oke, tapi ternyata Pai juga harus hilang Immortality menjadi seorang Frieza Dede, tapi masih bisa bertahan. Lemurfi di sana, satu Mortal Coil, Asura Aura dan bahkan Decimate-nya adalah berhasil menumbangkan Frieza, dan bakal Lemurfi kali ini kehilangan momentum. Wipeout didapatkan dengan adanya Bapak terhormat. Akankah game ini menuju ke game yang ketiga? Dan sepertinya Gigfam ID benar-benar terkuat di posisi war tadi. Kenapa? Karena Frieza damage besar dan bahkan soft skill banyak ke Adam. Adam pun nggak tumbang sama sekali. Celebi nggak nyampe dengan goloknya ke arah belakang, langsung dipaksakan menuju squad shadow. Tapi Adam udah mulai masuk dengan sebuah papalon terhormat. Amat di depan sana, asal dan ini tidak ternyata Celebi dan Miracle Boy pun langsung kembali lagi. Mega kill didapatkan. Amat di sisi Gigfam membawa ke game yang ketiga. Wow, ini Gigfam menunjukkan taringnya seperti match yang sebelumnya kita saksikan di